Selamat sore, salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang lebih menggembirakan hati manusia dibandingkan keselamatan yang dari Allah. Dan tidak ada yang membuat hati Allah lebih bersukacita dibandingkan mereka yang menerima karunia-Nya. Yesus telah membayar harga dosa kita dan menebus dosa kita. Kita sudah ditebusnya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah Eucharistia, maju terus dan kibarkan panji-Nya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau suka jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun datanglah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang menghadap, janganlah jemu melayani-Nya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau suka jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau suka jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun Saudara-saudara, siapakah diri kita sehingga Allah mengutus Putra Tunggal-Nya supaya keselamatan dapat dimenangkan dan kita diberi kesempatan untuk menjadi anak-anak-Nya dan disebut anak-anak Tuhan yang selalu disayanginya. Sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Beriku
Saudara-saudara, surat Rasul Paulus untuk jemaat di Roma berbunyi, dan jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli warisnya. Berbahagialah kita dan yakinlah bahwa Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Kita adalah ciptaan baru, kita adalah ahli warisnya. Ku berbahagia. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita bersama-sama tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, melalui nyanyian-nyanyian yang baru saja kami nikmati ini, kami bersyukur karena Tuhan kami bersedia merendahkan diri bagi keselamatan kami. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menderita dan mati supaya kami beroleh hidup. Saat ini kami umat-Mu ingin lebih memahami misi Allah bagi dunia melalui sabda-Mu, melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan bisa memahaminya. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita, dengan kita akan membuka kitab Galatia. Kita akan membuka kitab Galatia. Galatia yang keempat, ayat 4 sampai 11. Galatia 4 ayat 4 sampai 11 yang demikian bunyinya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak,
maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagialah kita semua yang dengan tekun dan rajin mendengar akan firman Allah dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada masa-masa menjelang perayaan Natal, hiasan-hiasan Natal, lagu-lagu Natal mulai mewarnai segala aspek kehidupan atau juga di dalam pelayanan-pelayanan Kristen. Nah, persiapan-persiapan Natal, baik itu yang bersifat material maupun itu yang bersifat ritual, akan dan sudah terasa dan terlihat di mana-mana. Dan ada kesan bahwa setiap orang Kristen ingin berbuat sesuatu yang terbaik untuk menyambut hari kelahiran Sang Juru Selamat. Namun di balik segala kesibukan dan segala macam persiapan itu, ada kalanya muncul pertanyaan, apakah kita sudah sungguh-sungguh memahami hakikat atau intisari atau dasar Natal yang sebenarnya? Apakah kita telah memahami dengan sebenarnya apa maksud kelahiran Kristus bagi kita dan juga bagi dunia ini? Nah, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus mengungkapkan secara jelas latar belakang dan maksud misi Allah bagi dunia ini. Mengapa Yesus datang? Dan untuk apa Yesus datang? Sebagai orang-orang yang sudah percaya di Galatia pada saat itu, rupanya jemaat di Galatia itu belum memahami makna dan hakikat atau juga intisari atau dasar yang sebenarnya dari kedatangan Kristus di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, jemaat Galatia sebagian adalah sebagai orang-orang Kristen yang berlatar belakang mereka itu menyembah dewa-dewa. Dan sebagian yang berlatar belakang Yahudi, mereka itu menyembah Allah yang esa, titik. Nah, sehingga pikiran mereka masih dikacaukan dengan makna hukum Taurat dan makna dari kepercayaan yang pernah dianutnya, sehingga sering terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Nah, untuk menjernihkan pikiran dan iman orang-orang Kristen di Galatia pada saat itu, Rasul Paulus menuliskan dan menjelaskan beberapa hal sehubungan dengan misi Allah
bagi dunia. Nah, sebagaimana yang tertera di surat Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Allah mengutus anaknya. Nah, di sini kita memahami bahwa Allah itu melaksanakan misinya itu dengan perantaraan anaknya, anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, rencana Allah di dalam dunia ini, rencana Allah di dunia ini dipercayakan hanya kepada Yesus yang adalah anaknya sebagai utusannya. Nah, arti kata utusan itu adalah seseorang yang disuruh sebagai duta atau juga sebagai wakil yang mewakili untuk melakukan suatu tugas khusus atau tugas tertentu. Di Galatia ayat 4 dan 4. Ayat 4 di Galatia 4 ayat 4 juga dijelaskan mengenai waktu. Setelah genap waktunya. Ungkapan ini menjelaskan bahwa program pengutusan di mana Allah mengutus anaknya untuk melaksanakan tugas khusus bagi dari surga bagi dunia ini. Nah, pengutusan Allah dengan misi surgawi ke dunia ini itu sudah direncanakan jauh-jauh dari dahulu kala, sudah direncanakan sebelumnya, jauh sebelum pelaksanaannya. Nah, hal pengutusan misi Allah ke dunia ini itu sudah direncanakan semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15 berbunyi, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ayat ini menjelaskan perjuangan Yesus Kristus melawan iblis. Hal yang lebih diperjelas lagi, hal itu kita bisa lihat di dalam kitab Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Juga di dalam kitab Mika 5 ayat 1 mengungkapkan kata tempat kelahirannya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kata genap waktunya adalah waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan selanjutnya bila kita perhatikan di dalam Galatia 4 ayat 5 sampai yang ke-11, di sini cukup dan jelas sekali dituliskan oleh Rasul Paulus, yaitu untuk apa dan mengapa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Ada 3 hal yang mendasar. Yang pertama, misi penebus.
penebusan. Kita lihat di Galatia 4 ayat 5. Paulus menuliskan, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Apa maksud dari kata menebus? Kata menebus adalah membayar dengan sesuatu, bisa uang, bisa barang, untuk mengambil kembali barang yang tergadai. Jadi kata menebus digunakan oleh Rasul Paulus dalam kaitannya dengan misi Kristus. Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus. Menebus siapa? Nah, dalam arti sempit, menebus berarti menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat, yaitu orang-orang Yahudi yang sedang tergadai atau diperhamba oleh hukum Taurat. Di sini bukannya hukum Taurat itu salah, sama sekali tidak. Tetapi karena orang-orang Yahudi atau mereka itu yang salah memaknai akan hukum Taurat. Karena bangsa Yahudi beranggapan bahwa dengan melaksanakan Taurat, mereka itu akan selamat dan tidak perlu lagi beriman atau percaya kepada Yesus Kristus. Dan di dalam arti yang lebih luas, menebus berarti menebus dunia dari perhambaan dosa. Paulus menjelaskan bahwa sebelum Yesus datang ke dunia, manusia itu tergadai kepada kehidupan yang sia-sia. Yesus datang adalah untuk menebus manusia dari perhambaan dosa. Di mana untuk melakukan penebusan itu, Yesus Kristus harus menjalani penderitaan, harus mengalami mati di kayu salib. Itulah penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk keselamatan kita semua. Yang kedua adalah misi pengangkatan sebagai anak. Nah, di Galatia 4 ayat 5b sampai 6 berbunyi, supaya kita diterima menjadi anak, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi dengan demikian jelas sekali kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini, selain untuk menebus dunia dari kehidupan yang sia-sia, juga untuk mengangkat, untuk mengadopsi manusia menjadi anak-anak Allah. Dengan pengangkatan anak tersebut, dengan adopsi tersebut, kita dapat memanggil Allah dengan Aba atau Bapa. Nah, itulah yang kedua. Dan yang ketiga adalah misi pewarisan. Kita baca di Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Sesuai dengan tradisi di Alkitab atau juga dengan tradisi atau budaya, jika seseorang itu diangkat menjadi anak, maka dia juga akan mendapat atau juga akan diberi warisan. Dan hak sebagai pewaris Allah adalah pada saat mereka menyatakan imannya kepada Yesus Kristus.
Pada saat kita menyatakan imannya kepada Yesus Kristus, kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, pada saat itu pula lah kita disebut sebagai anak-anak Allah. Maka kita pun berhak menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Roma 8 ayat 7 menyatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki atau sudah memasuki masa-masa Advent. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Melalui peristiwa Natal itulah Allah telah melaksanakan misinya bagi kita, bagi dunia ini. Kristus, Yesus Kristus telah diutus untuk menebus kita dari dosa dan dari kehidupan kita yang sia-sia. Misi penebusan. Lalu mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Misi pengangkatan sebagai anak. Dan memperkaya kita dengan warisan surgawi. Misi pewarisan. Nah, melalui Natal yang sebentar lagi kita semua merayakan, sebentar lagi kita akan merayakannya. Ingatlah, Allah telah memberi dan melakukan yang terbaik bagi kita. Kalau demikian, apakah yang harus kita lakukan sebagai umat-umat yang sudah ditebus dan kita yang sudah diangkat menjadi anak-anaknya dan kita sudah mendapatkan warisan surgawi? Dapatkah kita menjadi gembala-gembala di padang Efrata yang bersaksi setelah bertemu dengan Yesus, sehingga banyak orang percaya melalui kesaksian mereka? Atau dapatkah kita menjadi orang-orang Majus yang datang untuk menyembah Yesus dan mempersembahkan persembahan yang terbaik, yang berharga di mata Tuhan? Dan juga, dapatkah kita berperan sebagai lilin yang sedang menyala, yang rela hancur, asalkan dapat menerangi kegelapan di sekitarnya? Ingat, Allah telah mengaruniakan yang terbaik bagi kita. Untuk itu, marilah kita pun juga mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Pertanyaan buat kita semua, sudahkah yang terbaik kita berikan bagi Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama-sama tunduk kepala. Kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih,
yang telah mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang sudah Engkau berikan hingga saat ini. Dan teristimewa untuk penyertaan-Mu yang sudah Engkau berikan di sepanjang perenungan firman-Mu pada petang hari ini. Kami memohon, hidupkanlah firman-Mu itu di dalam hati kami. Dan biarkanlah bertumbuh dan menjadi berkat bagi kami dan juga bagi sesama. Kami memohon anugerah, kebijaksanaan, kemampuan, dan kepekaan yang lebih lagi, terutama juga kesanggupan untuk bisa melakukan segala ajaran-Mu. Kuduskanlah kami Tuhan, dan jangan biarkan kami berpaling dari perintah-perintah-Mu. Tolonglah ya Tuhan, selalu melindungi kami, memberkati kami di sepanjang kehidupan kami, di dalam keseharian kami, di dalam kegiatan kami hari demi hari, di tempat kami masing-masing kami berada. Agar apapun yang kami lakukan akan dapat membawa kebaikan bagi sesama kami. Dan kami juga dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin.